Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah kembali berkumpul secara virtual di kuliah teori pasar modal. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, pertemuan kita yang terakhir sebelum menyambut ujian tengah semester. Ya. Hari ini agenda kita adalah pretest, hanya 2 soal. Ya. Saya kira sangat-sangat cukup dikerjakan dalam waktu 10 menit, 5 menit saya kira cukup, 5 menit saja ya. Kemudian kelompok 6 akan mempresentasikan tentang indeks saham dan aksi korporasi. Dan hari ini tidak ada tambahan materi, sehingga adik-adik bisa lebih fokus di materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya untuk UTS. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan share linknya. Ya, saya kira sekarang adik sudah terima link dari kuisnya. Dan selamat mengerjakan. Kita mulai membahas kuis pertemuan ke-7. Ayo, siapa yang mau menjawab soal nomor 1 ini? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Siapa bicara? Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Payanayasa, Pak. Oke, Dek Dwi Payana. Silakan, Dek. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, di mana di dalam pembagian dividen dari korporasi terdapat 4 tanggal. Yang pertama adalah cum date atau cumulative date, di mana tanggal ini merupakan tanggal penentuan apakah seorang investor akan mendapatkan dividen untuk periode tersebut. Kemudian tanggal yang kedua adalah expired date, di mana expired date ini adalah tanggal setelah cum date. Di mana setelah tanggal cum date ini, investor tidak berhak untuk memperoleh dividen untuk periode ini. Kemudian yang ketiga adalah tanggal recording date, yaitu tanggal pencatatan investor-investor yang berhak mendapatkan dividen untuk periode tersebut. Kemudian adalah tanggal distribution date, yaitu tanggal pembagian dari dividen untuk periode tersebut. Kemudian bagaimana pengaruh tanggal-tanggal tersebut terhadap harga pasar saham, di mana sebelum tanggal cum date harga saham akan naik karena orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli saham tersebut karena akan memperoleh keunggulan berupa memperoleh dividen sesegera mungkin untuk periode tersebut. Kemudian harga saham akan kembali turun atau normal setelah tanggal cum date atau pada saat expired date karena orang-orang akan memiliki minat yang rendah terhadap saham tersebut karena harus menunggu kembali periode pembagian dividen selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke, pemaparan yang sangat-sangat bagus ya. Ini nilainya 100 ya. Bahwasannya begini, Dek. Pada intinya, harga pasar saham gitu ya, di pasar sekunder itu kan menunjukkan apa istilahnya itu? Hasil dari interaksi kekuatan buying dan kekuatan selling, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Ketika harga pasar saham sekarang adalah sekian, ya, di level tertentu, kemudian ada informasi yang beredar, termasuk berbagai jenis aksi korporasi, ya, informasinya ditangkap oleh pasar, maka harga akan menyesuaikan. Dan itu sangat tergantung dari bagaimana mereka mempersepsikan informasi itu secara agregat, bukan secara individual. Jadi secara agregat, secara keseluruhan. Jadi kalau mereka menangkap informasi itu, misalkan pengumuman dividen sebagai sinyal yang positif, sesuatu yang positif, maka mereka akan menunjukkan sentimen yang positif juga. Mereka akan lebih banyak membeli ya daripada yang melepasnya ya. Tetapi kalau informasi itu dianggap negatif, sesuatu yang tidak prospektif, maka sentimennya negatif. Artinya lebih banyak orang akan menjual, melepas sahamnya daripada ingin membelinya, ya, sehingga harga pasar turun. Jadi mekanismenya pada intinya, prinsipnya itu yang adik harus pegang, ya. Nah, terkait dengan aksi korporasi dividen, ya, pembagian dividen, kecenderungan umumnya adalah ketika dividen itu diumumkan, ya, oleh perusahaan, maka kecenderungannya kalau ini apa istilahnya itu keadaan yang umum gitu ya, bahwa perusahaan itu fundamentalnya bagus dan sebagainya, prospektif, maka biasanya pasar akan meresponnya dengan cara membeli lebih banyak lagi saham perusahaan ya. Mereka tertarik untuk mendapatkan dividen. Kalau ini tipe investor, mereka akan memegangnya lebih lama lagi. Tetapi kalau ini trader, apalagi nose trader yang memanfaatkan situasi, mereka biasanya membeli pada waktu diumumkan dividen,
kemudian setelah periode pencatatan pembagian dividen itu berakhir, ya, maka mereka biasanya menjual sahamnya, gitu ya. Dan mereka tinggal menunggu kapan dividen itu dibagikan, gitu ya. Karena mereka namanya sudah tercatat. Nah, itu yang paling penting. Nah, setelah periode pencatatan itu berakhir, mereka melepas sahamnya, akhirnya harga saham perusahaan akan turun. Nah, itu ya. Saya kira adik sudah paham yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal kuis yang nomor 2. Siapa yang mau menjawab ini? Manakah pernyataan yang benar? Nah, dari 4 poin pilihan jawaban, yang mana yang benar? Siapa yang mau menjawab? Siapa di sini? Misalkan Dewa Ayu, siapa ini? Saya mau coba jawab, Pak. Boleh, siapa ini? Ya, Dewa Ayu Agustina. Ya, silakan adik. Dea, Siapa? Pak. Dea ya, Dea Dea. ya, silakan. Jadi saya jawabnya yang D. Yang Yang D. semua pernyataan salah. Wah, kenapa semuanya salah? Soalnya setahu saya kalau dari yang A itu kan saham terbaik, sedangkan itu tergantung dari calon investornya. Saham terbaik menurut dia itu, menurut tiap individu tuh beda. Itu menurut saya, Pak. Oke, Jadi saya nggak bagus. percaya itu. Terus yang Oke, kedua, sebentar, satu-satu ya. Jadi ya, yang nomor pilihan pertama ini salah pernyataannya karena ada statement terbaik di sini ya. ya. Ya, terbaik itu sangat Terus relatif, tergantung dari profil risiko seseorang atau ya, investor ya, atau trader ya. Oke. Seharusnya apa ini? 45 pilihan saham apa seharusnya? saham terliquid. Iya, terliquid ya, bukan yang terbaik ya, terliquid. Yang paling mudah untuk diperdagangkan ya, cepat jadi uang ya. Nah, itu ya, definisi terliquid. Ya, silakan berikutnya. Terus yang kedua adalah perusahaan yang akan dilikuidasi itu kan yang akan dibubarkan. Jadi itu salah, Pak. Oke. Perusahaan yang sahamnya akan dilikuidasi. Perusahaan yang akan dilikuidasi ini keliru ya. Definisi saham yang liquid itu bukan berarti saham perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan yang akan dilikuidasi, itu beda ya. Likuidasi dengan liquid di sini beda ya. Liquid di sini berarti mudah diperdagangkan, kalau dilikuidasi berarti dibubarkan seperti yang Adik sampaikan. Benar sekali. Kemudian berikutnya. Terus yang ketiga itu kan ada tulisan maka selamanya, sedangkan ada evaluasi tiap 3 bulan, terus bisa ada pergantian saham tiap 6 bulan. Ya, luar biasa. Jadi selalu dimonitor ya. Bukan berarti sekali terdaftar di LQ45 akan selamanya. Ya, luar biasa. Jadi pilihan jawabannya yang terakhir ya. Semua ini adalah salah. Oke. Iya, Pak. Oke, ini persiapan yang sangat bagus untuk nanti UTS ya. Jadi sekali lagi soal-soal ujiannya semuanya akan menggunakan prinsip pemahaman, bukan penghafalan ya. Jadi adik cukup membaca dan mencoba memahami ya, bukan menghafal ya. Saya tidak pernah mengeluarkan soal yang sifatnya menghafal. Oke, saya kira adik sudah siap untuk UTS ya. Ya, kuis kita sudah, sekarang mari kita sambut kelompok 6. Ya, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman, semoga semua dalam keadaan yang sehat. Jadi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu indeks saham dan aksi korporasi. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Mohon di next, Pak. Yang pertama ada saya Ninyoman Anggun Tiasmini NIM 276. Yang kedua ada Cok Istri Agung Nitya Brahmani Putri NIM 277. Kemudian ada Nikada Ayu Sendi Lestari NIM 278. Ada Elsa Donita Aritonang NIM 279 dan Rina Permata Dewi NIM 280. Adapun pokok bahasan kita pada pagi hari ini yaitu ada indeks saham dan aksi korporasi. Yang pertama itu ada indeks saham, di mana indeks saham ini merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Di mana indeks saham ini memiliki fungsi atau manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan,
benchmark bagi portofolio aktif, proxy dalam mengukur dan membuat model pengembangan investasi atau return, risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta proxy untuk kelas aset pada alokasi aset. Kemudian ada jenis indeks saham. Mohon maaf, selanjutnya bisa di next Pak slide-nya. Yang pertama ada indeks komposit, di mana indeks ini mengukur kinerja saham secara keseluruhan, di mana di indeks komposit ini yang tergabung dalam indeks komposit yang pertama ada indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang merupakan indeks yang mengukur kinerja harga saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada indeks saham syariah Indonesia atau ISSI, di mana indeks ini merupakan indeks yang mengatur kinerja harga saham di papan utama dan papan pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan 4 daftar efek syariah yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional dan juga OJK. Yang ketiga ada indeks papan utama, yang merupakan indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia. Yang keempat ada indeks papan pengembangan, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham yang tercatat di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Mohon di next, Pak. Pada bagian yang kedua, ada indeks sektoral, di mana indeks ini mengukur kinerja saham berdasarkan sektornya, yang tergabung dalam indeks sektoral. Yang pertama ada agrikultur, di mana agrikultur ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan gabungan, maksud saya di papan pengembangan yang terdapat di sektor pertanian. Yang kedua ada pertambangan, yaitu indeks yang mengatur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor pertambangan. Yang ketiga ada industri dasar, yang merupakan indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang berada di sektor industri dasar dan kimia. Selanjutnya ada aneka industri, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor aneka industri. Selanjutnya ada barang konsumsi, di mana indeks ini mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor industri barang konsumsi. Selanjutnya ada properti, di mana indeks ini itu mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor properti dan konstruksi bangunan. Selanjutnya ada infrastruktur, di mana indeks ini itu mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Kemudian ada keuangan, adalah indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor keuangan. Selanjutnya ada perdagangan dan jasa, di mana indeks ini itu mengukur kinerja harga saham seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di sektor perdagangan, jasa, dan juga investasi. Yang terakhir ada manufaktur, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang terdapat di 3 sektor, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Mohon di next, Pak. Selanjutnya ada jenis indeks yang ketiga, yaitu indeks tematik, di mana indeks tematik ini mengukur kinerja saham berdasarkan tingkat likuiditasnya, yang tergabung dalam indeks tematik. Yang pertama ada Jakarta Islamic Index atau JII, yang merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Yang kedua ada LQ45, di mana indeks ini dia mengatur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Selanjutnya ada IDX 30, di mana indeks ini itu mengukur kinerja dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung juga oleh fundamental perusahaan yang baik. Selanjutnya ada Kompas 100, di mana indeks ini merupakan indeks yang mengatur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar besar, di mana indeks Kompas 100 ini diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Kompas, Gramedia Group. Lalu ada Bisnis 27, yang merupakan indeks yang mengukur kinerja dari 27 saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia.
Selanjutnya ada Pvindo 25 yang merupakan indeks yang mengukur kinerja saham dari 25 perusahaan tercatat dari kecil dan menengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Mohon di next. Lalu selanjutnya ada Serikahati, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat yang merupakan sustainable dan responsible investment, di mana perusahaan ini itu dia mendorong usaha-usaha berkelanjutan serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada Infobank 15, adalah indeks yang mengukur kinerja dari 15 saham perbankan yang memiliki faktor fundamental yang baik dan likuiditas perdagangan yang tinggi. Selanjutnya ada SM Infra 18, di mana indeks ini dia tuh mengukur kinerja harga dari 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor-sektor infrastruktur, penunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur. Lalu ada MNC 36, di mana indeks ini tuh dia mengukur kinerja dari 36 saham yang memiliki kinerja positif yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan fundamental serta rasio keuangan yang baik. Yang terakhir ada Investor 33, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 33 saham yang dipilih dari 100 perusahaan yang tercatat pada versi majalah investor. Mohon di next. Selanjutnya ada metodologi indeks, di mana yang pertama ada pada metodologi indeks ini, yang pertama ada penetapan tema, kriteria seleksi efek, pembobotan dan penyesuaian, tanggal dasar dan nilai dasar, kalkulasi return, yang keenam ada backtesting, dan indeks maintenance. Selanjutnya, metodologi indeks ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi. Bisa di next, Pak. Ya. Yang pertama ada penetapan universe atau tema. Indeks efek dibentuk dengan tema tertentu. Tema adalah gaya dari investasi atau investment style yang direplikasi dan diukur oleh indeks. Tema dari indeks memiliki keragaman, yaitu seperti saham liquid, saham kapitalisasi pasar tertentu, saham syariah, saham berwawasan sosial atau lingkungan, corporate governance, sektor tertentu, saham pembayaran dividen tertinggi, terakhir saham dari negara berkembang atau region tertentu. Kedua, ada kriteria seleksi efek. Setelah tema indeks ditetapkan, langkah berikutnya dalam penyusunan indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Terdapat beberapa jenis kriteria, antara lain yang pertama objektif versus subjektif, yang kedua kuantitatif versus kualitatif, tiga fundamental versus teknikal, yang terakhir yaitu relatif versus absolut. Ketiga yaitu pembobotan dan penyesuaian. Terdapat tiga metode dasar dalam pembobotan konstituen indeks, yaitu yang pertama price weight. Indeks price weight dibentuk dengan asumsi setiap efek konstituen dalam portofolio indeks memiliki jumlah yang sama, yaitu 1 unit. Indeks ini memiliki bias, yaitu lebih dipengaruhi oleh saham-saham berharga tinggi. Selain itu, setiap terjadi aksi korporasi yang mengubah harga saham seperti stock split dan dividen saham akan membuat penyebut dalam indeks atau divisor disesuaikan. Rumusnya seperti berikut, yaitu price weight indeks 1 sama dengan jumlah harga efek 1 dibagi harga efek. Kedua yaitu market capitalization weight. Indeks market capitalization weight dibentuk dengan bobot yang mencerminkan kapitalisasi pasar dalam portofolio indeks. Seluruh indeks di BI saat ini merupakan market cap weight index. Demikian pula sebagian besar indeks efek di dunia. Pembobotan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar adalah metode indeks yang paling mendekati kondisi di pasar dan mudah direplikasi oleh investor. Bias dalam indeks ini adalah indeks lebih dipengaruhi oleh saham berkapitalisasi besar. Rumusnya yaitu market weight indeks 1 sama dengan jumlah kapitalisasi pasar efek 1 dibagi jumlah kapitalisasi pasar efek 0. Yang ketiga yaitu equal weight.
Indeks equal weight bentuk dengan asumsi sederhana, yaitu setiap efek konstituen memiliki bobot yang sama dalam portofolio indeks. Bias dari indeks ini adalah saham harga rendah maupun kapitalisasi kecil memiliki pengaruh secara relatif lebih tinggi. Rumusnya yaitu equal weight indeks 1 sama dengan equal weight indeks 0 ditambah rata-rata return 0. Selain pembobotan, terdapat juga, di next dulu Pak. Mohon maaf. Ya. Selain pembobotan, terdapat juga penyesuaian atas bobot efek konstituen. Penyesuaian diterapkan berdasarkan metode tertentu. Yang pertama, free float, yang merupakan penyesuaian bobot berdasarkan jumlah free float efek di pasar. Yang kedua, weight cap, merupakan bobot maksimum efek dalam indeks. Yang ketiga, fundamental adjustment, merupakan penyesuaian bobot berdasarkan kondisi fundamental emiten. Yang keempat, dividend adjustment, merupakan penyesuaian bobot berdasarkan pembayaran dividen historis. Yang terakhir, sektor equal weight merupakan penyesuaian dari equal weight index. Nah, bobot setara diberikan kepada tingkat sektor. Keempat, ada tanggal dasar dan nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai indeks yang telah ditetapkan, misalnya 100, 1000, dan seterusnya, sebagai awal dari indeks. Yang tanggal dasar adalah tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar. Dan tanggal dasar tidak sama dengan tanggal peluncuran. Yang kelima yaitu kalkulasi return. Indeks dihitung dalam frekuensi tertentu, antara lain bulanan, harian, menitan, hingga real time. Dalam kalkulasi return terdapat dua metode umum, yaitu price return dan total return. Price return index yaitu hanya mengukur perubahan harga, capital gain atau loss. Seluruh indeks di BI adalah price return index. Kedua yaitu total return index, yaitu mengukur perubahan harga dan income atau dividen. Kemudian variansinya adalah net total return index yang menghitung porsi dividen sesudah pajak. Next. Yang keenam ada backtesting, adalah perhitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran yang bertujuan untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan. Yang ketujuh, index maintenance. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Review dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan, maupun 3 bulanan. Hasil dari review adalah perubahan efek konstituen dan perubahan bobot efek konstituen. Terdapat jeda antara pengumuman dan implementasi review untuk memberikan kesempatan pada pelaku pasar untuk menyesuaikan portofolio sebelum perubahan indeks efektif. Materi berikutnya yaitu aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh emiten secara signifikan yang mempengaruhi jumlah dan harga efek yang dikeluarkan emiten. Berikut jenis-jenis dari aksi korporasi bisa dilihat di slide. Yang pertama ada waran, callable bond, stock split, obligasi konversi, share buyback, reverse stock split, right issue, dividen, dan obligasi tukar. Kemudian ada equity right issue. Right issue yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Tujuan right issue ini sendiri itu yang pertama menghimpun dana dari publik,
Yang kedua, memperkuat struktur permodalan. Dan yang terakhir, menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Landasan hukum right issue bisa dilihat di slide, yaitu diatur dalam Peraturan Bapepam LK nomor 9 DI 1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, mengatur persetujuan pemegang saham melalui RPS. Yang kedua, informasi tentang mengenai penawaran HMETD dalam bentuk prospektus wajib telah diumumkan kepada publik 28 hari sebelum RPS. Terakhir, mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung wajib disampaikan 28 hari sebelum RPS. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nika Ade Aisin Bestari dengan NIM 3 digit terakhir 278 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya mengenai dilusi efek. Dalam right issue, investor berhak untuk melaksanakan HMETD maupun tidak. BI menyediakan sarana bagi investor yang tidak berniat untuk melaksanakan HMETD dan menjual HMETD tersebut di pasar sekunder. HMETD disebut efek dilutif karena pelaksanaan dari HMETD dapat menyebabkan dilusi kepemilikan efek. Pembeli siaga atau standby buyer adalah pihak yang membeli efek baru jika tidak diminati oleh investor yang sudah ada. Umumnya pembeli siaga adalah investor strategis maupun perusahaan sekuritas yang menjadi underwriter. Potensi dilusi HMETD dan efek dilutif lain seperti obligasi konversi, waran, dan opsi saham dapat dilihat dari perbedaan harga teoritis dan harga KUM. Jika harga teoritis lebih tinggi dari harga KUM, efek tersebut menjadi anti-dilutif, dengan asumsi bahwa konversi efek menjadi saham tidak akan dilakukan. Selanjutnya mengenai pengaruh right issue terhadap harga saham. Right issue merupakan sinyal bahwa perusahaan membutuhkan dana tambahan dari investor. Maka dari itu, tanggapan dari investor dalam setiap transaksi right issue beragam, tergantung dari latar belakang dan pelaksanaan right issue sendiri. Investor memperhatikan beberapa kondisi relevan seperti yang pertama, kondisi kesehatan keuangan perusahaan pada saat melakukan right issue. Yang kedua, tujuan penggunaan dana hasil right issue. Yang ketiga, apakah harga pelaksanaan right issue ini terlampau tinggi atau rendah dibandingkan harga pasar. Bisa di next, Pak. Selanjutnya mengenai waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Waran diterbitkan sebagai sweetener dalam penawaran umum atau IPO, karena waran adalah opsi bagi investor untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Bapepam 9D1, hak memesan efek terlebih dahulu, jumlah waran yang diterbitkan dan waran yang beredar tidak dapat melebihi dari 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Menurut Peraturan Bursa 1A tentang catatan efek bersifat ekuitas, harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan setinggi-tingginya 125% dari harga saham terakhir atau closing price pada hari diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS, perusahaan tercatat. Perhitungan saham baru akibat eksekusi waran menggunakan metode yang sama dengan perhitungan HMETD. Pada saat waran dikonversi menjadi saham, maka terdapat beberapa penyesuaian, antara lain yang pertama, jumlah saham yang beredar bertambah, kedua, dividen per saham menurun, yang ketiga, rasio price to earning meningkat, yang terakhir, modal perusahaan bertambah. Hal ini secara umum juga berlaku pada pelaksanaan rights dan aksi korporasi lain yang mengubah jumlah saham beredar atau dilusi. Bisa di next, Pak. Selanjutnya mengenai stock split. Stock split merupakan pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal lebih kecil dengan rasio tertentu. Secara sederhana,
Stock split diartikan sebagai suatu kebijakan untuk memecah nilai nominal harga saham atau stock price menjadi lebih kecil dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah saham beredar suatu emiten tanpa harus menambah jumlah modal yang disetor. Sebagai contohnya, PT XYZ pada awalnya memiliki jumlah saham beredar sebanyak 2 lembar saham senilai 5.000. Dengan alasan kebijakan tertentu dari suatu emiten, kemudian emiten beserta stakeholders sepakat untuk melakukan stock split dengan rasio 1:5. Dengan demikian, harga per lembar saham berubah menjadi 10 lembar saham senilai 1.000 per lembar. Bisa di next, Pak. Adapun tujuan suatu perusahaan melakukan stock split yaitu yang pertama menambah jumlah saham yang beredar sehingga lebih banyak investor yang dapat memiliki saham tersebut. Selanjutnya mempertahankan tingkat likuiditas saham dengan banyaknya lembar saham yang beredar. Selanjutnya menghindari harga saham yang terlalu tinggi yang dapat memberatkan publik untuk membeli atau memiliki saham tersebut. Selanjutnya agar investor kecil dapat membelinya setelah harga yang dipecah menjadi lebih kecil. Jika harga saham terlalu mahal, maka dana dari investor kecil tidak akan mampu menjangkaunya. Selanjutnya, mengubah saham odd lot menjadi round lot. Odd lot adalah kondisi di mana investor mempunyai saham di bawah 100 lembar atau 1 lot, sedangkan round lot adalah investor yang membeli saham sejumlah kelipatan 100 lembar. Selanjutnya, memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama investor yang ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah, maka karena sudah dipecah tersebut, artinya telah terjadi diversifikasi investasi. Stock split biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki fundamental bagus. Hal ini karena suatu perusahaan atau emiten memiliki harga saham yang mengalami kenaikan dalam jangka panjang dan mampu menghasilkan keuntungan yang meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Dalam melakukan stock split pada saham, terdapat risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh emiten dan perusahaan. Salah satunya yaitu penurunan harga saham yang begitu dalam. Hal tersebut akan terjadi apabila perusahaan memiliki kinerja yang buruk setelah melakukan aksi stock split tersebut. Dengan kondisi fundamental yang buruk dari emiten, maka investor akan menghindari berinvestasi pada saham tersebut karena dipandang tidak dapat memberikan keuntungan. Bisa di next, Pak. Selanjutnya mengenai reverse stock split. Reverse stock split adalah kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham yang nominalnya besar dengan rasio tertentu. Reverse stock split secara sederhana diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggabungkan nilai nominal harga saham atau stock price menjadi lebih besar dengan tujuan untuk mengurangi jumlah saham beredar suatu emiten tanpa harus menambah jumlah modal yang disetor. Contohnya, PT ABC pada awalnya memiliki jumlah saham beredar 15 lembar saham senilai 2.000 per lembar. Dengan alasan atau kebijakan tertentu, kemudian emiten beserta stakeholders sepakat untuk melakukan reverse stock split dengan rasio 5:1. Dengan demikian, harga per lembar sahamnya, 3 lembar sahamnya senilai 10.000 per lembar. Bisa di next, Pak. Tujuan perusahaan melakukan reverse stock split yaitu untuk mengurangi jumlah saham beredar dan menaikkan nominal harga sahamnya. Hal ini biasanya dilakukan untuk menaikkan harga sahamnya, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan. Reverse stock split merupakan langkah penyelamatan yang dilakukan perusahaan agar sahamnya memenuhi persyaratan marginability untuk menjaga status listing di pasar modal. Reverse stock split biasanya dilakukan oleh perusahaan yang harga sahamnya mengalami penurunan secara terus-menerus, sehingga perlu dilakukan reverse stock split untuk memperbaiki likuiditas dan untuk memperbaiki tingkat kepercayaan investor terhadap saham tersebut. Bisa di next, Pak. Harga teoritis. Harga teoritis dan penyesuaian jumlah saham beredar dihitung dengan mengalihkan harga sebelum aksi korporasi dengan rasio split atau reverse split yang dipakai.
Rumusnya adalah HT atau harga teoretis sesuai split atau reverse split sama dengan harga terakhir sebelum split atau reverse split dikali rasio saham baru terhadap saham lama. Untuk contohnya bisa dilihat pada PowerPoint. Bisa di next, Pak. Selanjutnya mengenai dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan atau laba ditahan yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbal hasil dari penanaman modal. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tergantung dari kebijakan dividen masing-masing perusahaan yang ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Biasanya pembayaran dividen dilakukan secara tunai, tetapi terkadang perusahaan juga akan membagikannya dalam bentuk saham ataupun bentuk-bentuk lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Donita dengan 3 digit NIM terakhir 279 akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan waktu pembagian dan juga berdasarkan bentuk. Untuk berdasarkan waktu pembagian, yang pertama ada dividen interim, yaitu dividen sementara yang dibayarkan pada pemegang saham oleh perusahaan sebelum pembagian laba tahunan dan ditetapkan dalam RUPS. Pembayaran dividen interim ini umumnya dibayarkan secara berkala seperti per triwulan selama tahun berjalan. Dan yang kedua yaitu dividen tahunan atau final, yaitu pembagian laba bersih perusahaan kepada para pemegang saham yang sebelumnya telah disahkan dan diputuskan oleh pihak manajemen pada saat RUPS dalam 1 tahun pembukuan. Untuk dividen yang berdasarkan bentuk, yang pertama yaitu ada dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua yaitu dividen saham, adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk uang tunai. Dan yang ketiga yaitu dividen properti, yang dimana dividen ini dibayarkan dalam bentuk barang atau aktivas lain kas. Dan yang keempat yaitu dividen scrip, atau dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Dan yang terakhir yaitu dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini adalah dividen yang mengembalikan modal awal yang dikontribusikan oleh pemegang saham sebagai ekuitas perusahaan. Dividen ini pada umumnya terjadi pada saat perusahaan akan mengakhiri operasi bisnisnya atau bangkrut. Mohon di next, Pak. Selanjutnya yaitu perbedaan antara dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai terdapat pembayaran tunai, sedangkan dividen saham tidak ada pembayaran tunai. Dividen tunai tidak mengubah jumlah saham yang beredar, sedangkan dividen saham menambah jumlah saham yang beredar, namun tidak mengubah kapitalisasi pasar. Dividen tunai mengurangi total aset perusahaan, namun dividen saham tidak mengubah total aset perusahaan. Dan dividen tunai mengakibatkan perubahan struktur modal, sedangkan dividen saham tidak mengakibatkan perubahan struktur modal. Bisa di next, Pak. Selanjutnya yaitu prosedur pembagian dividen. Yang pertama yaitu tanggal pengumuman, yang dimana tanggal diumumkannya secara resmi pembagian dividen oleh emiten. Yang kedua yaitu come dividend date, yaitu tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen. Dan yang ketiga yaitu ex dividend date, tanggal sesudah come date, di mana pembelian saham tidak lagi mengandung hak dividen. Yang keempat, tanggal pencatatan, yaitu tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dan yang kelima yaitu tanggal pembayaran, yang dimana tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada para pemegang saham yang telah mempunyai hak atas dividen. Bisa di next. Selanjutnya yaitu perhitungan dividen. Yang pertama itu earning per share, yang earning per share ini adalah representasi dari jumlah uang yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimiliki. Perhitungan EPS ini yaitu dengan cara mengurangi laba bersih dengan dividen preferen kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Selanjutnya dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen. Melalui dividen payout ratio ini, investor dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat keuntungan yang diberikan perusahaan kepada investor dan tingkat keuntungan yang digunakan sebagai dana operasional perusahaan. Terdapat 3 cara penghitungan dividen payout ratio, yaitu yang pertama dengan cara membagi jumlah dividen tunai perusahaan dengan laba bersih perusahaan. Yang kedua yaitu dengan cara membagi dividen per share dengan earning per share. Dan yang ketiga yaitu dengan rumus 1 dikurangi retention ratio atau menghitung retention ratio, yaitu dengan cara membagi saldo laba ditahan dengan laba bersihnya. Selanjutnya dividen per share atau dividen per saham yang dapat dihitungkan dengan cara membagikan dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham yang beredar.
Dan selanjutnya yaitu dividen yield. Untuk menghitung dividen yield ini, yaitu dengan cara membagi dividen per lembar saham tahunan dengan nilai pasar per lembar saham terlebih dahulu, kemudian dikali 100. Next. Selanjutnya yaitu shares buyback atau stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Adapun alasan melakukan shares buyback yaitu yang pertama memberikan sinyal optimisme ke pasar, yang kedua meningkatkan rasio keuangan, yang ketiga menghindari penurunan harga saham, yang keempat dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP atau ENSOP, yang kelima penghematan pembayaran dividen ke depan, dan yang keenam yaitu mempersiapkan cadangan modal. Adapun dua cara perusahaan melakukan shares buyback yaitu dengan cara yang pertama dengan cara tender offer, yaitu di mana perusahaan memberikan penawaran kepada pemegang sahamnya bahwa perusahaan akan membeli sejumlah saham dengan kisaran harga tertentu. Bagi pemegang saham yang ingin mengikuti proses ini dapat mendaftarkan dirinya beserta dengan jumlah saham yang ingin dijual di harga yang diharapkan. Dan yang kedua yaitu pembelian di pasar terbuka sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Madelina Permata Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 280. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham. Risiko dari obligasi konversi itu yaitu dilusi kepemilikan investor saham expecting. Obligasi tukar memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi sejumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Risiko dari obligasi tukar yaitu jika penerbit gagal bayar, maka harga saham tersebut turun. Bisa di next, Pak. Selanjutnya, dampak jika pemegang obligasi melakukan konversi itu ada tidak terjadi perubahan total aset dan perbaikan struktur modal. Dan dampak jika pemegang obligasi melakukan obligasi tukar yaitu terjadinya penurunan total aset dan perbaikan struktur modal. Bisa di next, Pak. Selanjutnya ada callable bond. Callable bond adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo. Callable bond memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu atau strike price atau call price dalam periode tertentu. Faktor yang mendorong penerbit untuk melakukan opsi call itu yang pertama terjadinya penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga yang lebih rendah. Yang kedua, perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbit saham, penjualan aset, atau anak perusahaan. Jadi next, Pak. Adapun kelebihan dan kekurangan callable bond. Kelebihan yang pertama itu kupon lebih tinggi, hutang lebih fleksibel bagi penerbit, dan memungkinkan penarikan dan pembiayaan kembali hutang. Dan kekurangan callable bond itu yang pertama, investor tidak dapat mengambil keuntungan saat harga pasar naik dan tingkat kupon lebih tinggi meningkatkan biaya bagi perusahaan. Next, Pak. Selanjutnya ada kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis di sini ada 4. Yang pertama ada merger atau penggabungan. Merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger atau sasaran berhenti beroperasi. Yang kedua ada peleburan. Peleburan adalah bergabungnya dua atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan pembentuknya. Yang ketiga ada akuisisi atau pengambil alihan. Akuisisi atau pengambil alihan adalah pembelian saham atau aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dan yang terakhir ada divestasi atau pemisahan adalah pengalihan sebagian atau seluruh harta dan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Alasan dilakukannya merger atau akuisisi atau peleburan yaitu pertama ada sinergi bisnis. Merger akan melakukan keuntungan bisnis lebih bagi kedua entitas dibandingkan tanpa merger termasuk manfaat skala ekonomi. Yang kedua ada keuangan.
keuangan dimaksud di sini perusahaan sasaran dalam kondisi yang menyebabkan perusahaan target tersebut diperdagangkan di bawah nilai wajar atau fair value, menjadikan perusahaan tersebut menjadi target atraktif. Yang ketiga, diversifikasi. Maksudnya di sini dilakukan untuk mengurangi risiko bisnis. Yang keempat, ada terdapat kecenderungan konsolidasi dalam satu industri. Yang kelima, ada kewajiban regulasi. Dan yang terakhir, ada meningkatkan market share. Alasan dilakukannya divestasi yaitu yang pertama ada kewajiban regulasi, dan yang terakhir ada sinergi bisnis. Di sinergi bisnis ini perbedaan kultur dua perusahaan tidak dapat disatukan. Selanjutnya ada jenis-jenis merger. Yang pertama ada horizontal merger, yaitu merger perusahaan yang merupakan kompetitor bisnis langsung. Yang kedua ada vertical merger. Vertical merger merupakan merger yang dilakukan untuk mengintegrasi produksi dari hulu ke hilir. Yang ketiga ada market extension merger, yaitu dilakukan untuk memperluas pangsa pasar. Yang keempat ada product extension merger, dilakukan untuk memperbanyak produk-produk yang dapat dijual oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada konglomerasi, yaitu merger dua perusahaan dalam industri yang berbeda. Yang terakhir ada metode dalam melakukan akuisisi. Yang pertama ada akuisisi saham. Dalam peraturan 9H1, akuisisi saham wajib dilanjutkan dengan tender offer. Tender offer adalah penawaran perusahaan pembeli kepada publik untuk membeli saham perusahaan sasaran akuisisi dengan harga minimum harga akuisisi. Dalam peraturan yang sama, tender offer dalam jumlah tertentu wajib dilakukan dengan refloating atau pelepasan kembali saham perusahaan yang diakuisisi ke publik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada akuisisi aset, yaitu akuisisi dengan cara membeli semua aset perusahaan sasaran. Pada metode ini dibutuhkan suara pemegang saham perusahaan sasaran sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas seperti yang terdapat pada akuisisi saham. Yang dari presentasi kelompok 6, lanjutkan sesi diskusi. Terima kasih banyak adik-adik presenter. Saya persilahkan adik-adik dari kelompok lain, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Langsung di-handle oleh presenter ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Ayulia. Baik, saya Ayulia Sinta Dewi, NIM 262. Jadi tadi kan sempat dikatakan bahwa dalam melakukan stock split itu emiten atau perusahaan bisa saja dihadapi oleh risiko. Nah, saya ingin bertanya risiko-risiko apa saja yang mungkin dihadapi oleh emiten atau perusahaan dalam melakukan stock split? Apakah pertanyaannya bisa diterima? Sudah bisa diterima, ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Niwen Cynthia Prabawati, 3 digit NIM terakhir 254. Tadi kan jelaskan tentang reg ISU. Saya ingin bertanya, apa saja konsekuensi yang dihadapi pemegang saham jika reg ISU itu dilakukan? Baik, izin bertanya, Pak. Perkenalkan, saya Niputu Febriani dengan 3 digit NIM terakhir 267. Pertanyaannya, apakah setelah emiten melakukan right issue, saham dari emiten tersebut akan mengalami kenaikan atau tidak? Apakah pertanyaannya bisa diterima? Bisa, Febri. Ya, bisa diterima. Oke, suaranya silakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ayulia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Anggun Tiasmini, NIM 276. Pertanyaannya itu, risiko apa saja yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan stock split, seperti itu ya. Jadi, yang mungkin dihadapi oleh emiten atau perusahaan yaitu seperti penurunan harga saham yang terlalu dalam. Jadi, hal tersebut terjadi apabila perusahaan itu memiliki kinerja yang buruk setelah melakukan aksi stock split tersebut. Sehingga dengan kondisi fundamental yang buruk dari emiten, maka investor akan menghindari berinvestasi pada saham tersebut.
karena dipandang tidak mampu untuk memberikan keuntungan. Dan juga karena rendahnya harga saham setelah stock split itu akan bisa memicu pada investor kecil atau pemodal kecil untuk ikut meramaikan pasar modal. Namun dengan aktivitas para pemodal kecil itu justru akan malah beresiko menahan pergerakan saham sehingga memperlambat laju kenaikan harga saham tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima, Ayulia? Baik jawabannya. Terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Elsa, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Elsa Donita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cynthia dengan NIM 254. Pertanyaan dari Cynthia yaitu apa konsekuensi yang dihadapi pemegang saham jika right issue dilakukan. Jadi jawaban menurut kelompok kami yaitu bagi para investor, right issue dapat memberikan kesempatan untuk membeli tambahan saham dalam harga yang lebih murah. Hal ini bisa memberikan keuntungan bagi para pemegang saham asalkan dilakukan dengan perhitungan yang matang. Jika right issue dilakukan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham akan mendapatkan peningkatan nilai modal nilai modal juga meskipun sempat terjadi dilusi nilai saham karena right issue tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Febriani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febriani. Setelah right issue, apakah sahamnya akan naik? Untuk naik atau turunnya itu tergantung dari prospek dan tujuan emiten mengadakan right issue. Apakah akan lebih meningkatkan profit atau tidak? Apakah Febri bisa diterima? Bisa, Cok. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi singkat cerita, corporate action itu konsekuensinya terhadap harga saham itu sangat tergantung dari seperti yang tadi kita sudah diskusikan di kuisnya ya, tergantung dari bagaimana pasar secara agregat menangkap sinyal yang disampaikan dari corporate action ini ya, pembagian dividen, stock split, right issue dan sebagainya, merger, akuisisi dan sebagainya ya. Itu semuanya tergantung dari bagaimana pasar mempersepsikan pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan gitu ya. Perusahaan merger, harga pasar bisa naik, bisa turun, tergantung dari apakah pasar menangkap akan terjadi sinergi atau tidak ya. Dua perusahaan yang berbeda, ibaratnya orang menikah, apakah nanti akan prospektif, akan langgeng ataukah akan bubar di tengah jalan. Nah, itu ya. Jadi pasar akan mencoba menganalisisnya apakah dua perusahaan ini kira-kira akan bersinergi atau malah terjadi disinergi gitu ya. Kalau dianggap prospektif akan bersinergi, maka kecenderungannya adalah harga pasar akan meningkat gitu ya. Ketika diumumkan akan melakukan atau berencana melakukan merger akuisisi. Begitu juga dengan corporate action yang lainnya ya. Jadi pesannya adalah seperti itu. Bagaimana pada akhirnya pasar menangkap sinyal itu ya. Oke. Tadi dibahas mengenai apa itu stock split. Ya, stock split ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan fundamental yang bagus, tetapi harga pasar sahamnya sudah melambung cukup tinggi, gitu ya. Jadi intinya dalam stock split itu, jumlah saham yang dia miliki meningkat, harga pasar sahamnya turun, itu stock split, ya. Nah, jadi sekali lagi ini juga tergantung bagaimana dia mempersepsikan prospek dari stock split itu, apa yang akan terjadi setelah saham dipecah seperti ini, gitu ya. Jadi semua itu tergantung dari bagaimana pasar mempersepsikan apa yang akan terjadi berikutnya. Ya. Begitu juga dengan right issue. Right issue ini berarti ada penerbitan saham yang baru, mungkin perusahaan melakukan ekspansi dan sebagainya. Kalau itu tujuannya seperti itu, dianggap prospektif, maka harga pasar saham biasanya akan meningkat karena dianggap merupakan sesuatu yang prospektif, gitu ya. Tetapi kalau right issue
tujuannya adalah untuk membayar utang-utang, nah itu justru dianggap sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Terus berikutnya apa ini? Ya juga right issue ya, naik turunnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tadi sudah dibahas dengan sangat-sangat komprehensif oleh presenter. Ya, berikutnya apa ada lagi pertanyaan untuk kelompok 6? Bagaimana? Nggak ada? Kalau tidak ada berarti bisa kita akhiri ya. Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini secara virtual. Adapun topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu indeks saham dan aksi korporasi. Sebelum presentasi dimulai, kayaknya saya memerlukan anggota saya yaitu Ratna Rita Apsari dengan 3 digit NIM terakhir. Agus Trajaya digit terakhir 226 saya sendiri 226 3 lalu yang tidak langsung dengan 269. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Next Pak. Yang pertama yaitu indeks efek. Menurut Wikipedia, indeks adalah sebuah pengukuran atas nilai dari sebagian dari pasar. Definisi serupa juga ditemui di Investopedia, yaitu pengukuran secara statistik atas perubahan maupun pasar dalam sejumlah efek. Dalam konteks pasar modal, indeks efek adalah portofolio teoritis atau imajiner yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Next, Pak. Indeks memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama yaitu tolak ukur. Sebagai portofolio imajiner, indeks efek dapat menjadi acuan kinerja portofolio investor. Indeks dapat menjadi alat yang membantu investor untuk menilai performa dari produk investasi. Untuk mengukur kinerja investasi secara akurat, investor perlu menggunakan alat ukur atau indeks yang tepat terhadap tema investasi yang diukur. Sebagai contoh, indeks saham perbankan kurang sesuai untuk mengukur portofolio yang berisi saham manufaktur. Indeks komposit dapat menjadi acuan atas performa. Kemudian fungsi indeks efek yang kedua yaitu pengembangan produk. Indeks dapat menjadi dasar dari pembentukan produk pasar modal seperti produk investasi yang mengikuti indeks secara pasif seperti exchange trade fund atau ETF dan reksadana indeks maupun kontrak derivatif atas indeks seperti kontrak berjangka indeks efek dan kontrak opsi atas indeks. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Hari. Jenis indeks efek. Indeks efek saham yang ada di Indonesia antara lain dibagi menjadi 3, yaitu indeks komposit, indeks sektoral, dan indeks tematik. Indeks komposit terdiri dari indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks saham syariah Indonesia atau ISSI, indeks papan utama, dan indeks papan pengembangan. Selanjutnya, indeks sektoral terdiri dari yang pertama ada agrikultur, yang kedua ada pertambangan,
yang ketiga ada industri dasar, yang keempat ada aneka industri, yang kelima ada barang konsumsi, yang keenam ada properti, yang ketujuh ada infrastruktur, yang kedelapan ada keuangan, yang kesembilan ada perdagangan dan jasa, dan yang ke-10 ada manufaktur. Selanjutnya indeks tematik, terdiri dari yang pertama ada Jakarta Islamic Index atau JII, yang kedua ada LQ45, yang ketiga ada IDX 30, yang keempat ada Kompas 100, yang kelima ada Bisnis 27, yang keenam ada Fevindo 25, yang ke-7 ada Sri Kehati, yang ke-8 ada Infobank 15, yang ke-9 ada SM Infra 18, yang ke-10 ada MNC 36, dan yang ke-11 ada Investor 33. Next, Bapak. Nah, selanjutnya ada metodologi indeks. Di dalam metodologi indeks ini terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama penetapan universe atau tema, yang kedua kriteria seleksi efek, yang ketiga pembuatan dan penyesuaian, yang keempat ada tanggal dasar dan nilai dasar, yang kelima ada kalkulasi return, yang keenam ada backtesting, dan yang ketujuh ada index maintenance. Next, Pak. Next, Pak. Nah, yang pertama ada penetapan universe atau tema. Tema adalah gaya dari investasi atau investment style yang direplikasi dan diukur oleh indeks. Tema dari indeks memiliki keragaman, beberapa di antaranya. Yang pertama ada saham liquid, yang kedua ada kapitalisasi pasar tertentu, yang ketiga ada saham syariah, yang keempat ada saham berwawasan sosial atau lingkungan, yang kelima ada corporate governance, yang keenam ada sektor tertentu, yang ketujuh ada saham pembayar dividen tertinggi, dan yang terakhir ada saham dari negara berkembang atau region tertentu. Next, Pak. Selanjutnya ada kriteria seleksi efek. Setelah indeks ditentukan, langkah berikutnya dalam penyesuaian indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Terdapat beberapa jenis kriteria antara lain, yaitu objektif versus subjektif, kuantitatif versus kualitatif, fundamental versus teknikal, dan relatif versus absolut. Nah, untuk kriterianya, objektif contohnya pemilihan berdasarkan kriteria, subjektif contohnya pemilihan berdasarkan penilaian komite indeks, kualitatif contohnya penerapan GCG, kuantitatif contohnya kapitalisasi pasar, fundamental contohnya pertumbuhan laba perusahaan dan kapitalisasi pasar, teknikal contohnya likuidasi transaksi, absolut contohnya kapitalisasi pasar lebih besar dari 10 triliun, dan relatif contohnya 10 saham berkapitalisasi pasar tertinggi atau ranking. Next, Pak. Nah, yang ketiga ada pembuatan dan penyesuaian. Terdapat 3 metode dasar dalam pembuatan konstituen indeks, yaitu yang pertama ada price weighted, yaitu dibentuk dengan asumsi setiap efek konstituen dalam portofolio indeks memiliki jumlah yang sama, yaitu 1 unit. Yang kedua ada market capitalization weighted, yaitu dibentuk dengan bobot yang mencerminkan kapitalisasi pasar dalam portofolio indeks. Yang ketiga ada equal weighted, yaitu dengan dibentuk dengan asumsi sederhana, yaitu setiap efek konstituen memiliki bobot yang sama dalam portofolio indeks. Next, Pak. Selanjutnya ada tanggal dasar dan nilai dasar. Nilai dasar yaitu nilai indeks yang telah ditetapkan mulai dari 100, 1000, dan seterusnya sebagai awal dari indeks. Nah, yang kedua ada tanggal dasar, yaitu tanggal pada indeks yang berada di nilai dasar. Tanggal dasar sama dengan atau tanggal peluncuran. Next, Pak. Yang kelima ada kalkulasi return. Dalam kalkulasi return terdapat 2 metode umum, yaitu price return dan total return index.
Perbedaan dari price return dan total return adalah total return menghitung elemen perubahan harga dan income dari suatu investasi. Price return index hanya mengukur perubahan harga atau capital gain dan loss. Seluruh indeks di BII adalah price return index. Dan yang kedua ada total return index, mengukur perbedaan harga dan income atau dividen. Nilai dividen ditambahkan dalam penghitungan indeks pada tanggal pembayaran dividen. Variasi dari total return index adalah net total return index yang menghitung porsi dividen sesudah pajak. Selanjutnya ada yang keenam, backtesting adalah penghitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran. Tujuan backtesting adalah untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan. Nah, coba. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada indeks maintenance. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Hasil dari review adalah perubahan efek konstituen dan perubahan bobot efek konstituen. Terdapat jeda antara pengumuman dan implementasi review untuk mengabarkan kesempatan pada pelaku pasar untuk menyesuaikan portofolio sebelum perubahan indeks efektif. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna Rita Atsari dengan 3 digit NIM terakhir 209. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai aksi korporasi, di mana aksi korporasi di sini merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek, yaitu saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu emiten. Next. Untuk aksi korporasi, di situ terdapat equity right issue, merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Mohon di next, Bapak. Tujuan dari equity right issue ini terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama menghimpun dana dari publik, yang kedua yaitu memperkuat struktur permodalan, dan yang ketiga untuk menambah jumlah saham yang beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Mohon di next, Bapak. Landasan hukum adanya equity right issue ini yaitu persetujuan pemegang saham melalui RUPS. Yang kedua, mohon di next, Bapak. Yang kedua yaitu informasi penting mengenai HMETD dalam bentuk prospektus wajib yang telah diumumkan kepada publik 28 hari sebelum RUPS. Dan yang ketiga yaitu mendapat pernyataan efektif dari OJK, pernyataan pendaftaran, dan dokumen pendukung wajib disampaikan 28 hari sebelum RUPS. Mohon di next, Bapak. Dalam equity right issue ini, investor berhak untuk melaksanakan HMETD atau tidak. Bursa Efek Indonesia menyediakan sarana bagi investor yang tidak berniat untuk melaksanakan HMETD dan menjual HMETD tersebut di pasar sekunder, di mana HMETD disebut dengan efek dilutif karena pelaksanaan dari HMETD di sini dapat menyebabkan dilusi kepemilikan efek. Mohon di next, Bapak. Pembeli siaga atau standby buyer adalah pihak yang membeli efek baru jika tidak diminati oleh investor yang sudah ada. Umumnya pembeli siaga ini adalah investor strategis maupun perusahaan sekuritas yang menjadi underwriter. Mohon di next, Bapak. Potensi dilusi HMETD dan efek dilutif lain seperti obligasi, obligasi konversi, waran, dan opsi saham dapat dilihat dari perbedaan harga teoritis dan harga cum. Jika harga teoritis lebih tinggi, efek tersebut menjadi anti-dilutif dengan asumsi bahwa konversi efek menjadi saham tidak akan dilakukan. Mohon di next, Bapak. Pengaruh right issue terhadap harga saham. Right issue merupakan sinyal bahwa perusahaan membutuhkan dana tambahan dari investor. Maka dari itu, tanggapan dari investor dalam setiap transaksi right issue beragam, tergantung dari latar belakang dan juga pelaksanaan right issue itu sendiri. Mohon di next, Bapak.
di mana dalam right issue itu investor memperhatikan beberapa kondisi relevan, di mana seperti kondisi kesehatan keuangan perusahaan pada saat melaksanakan right issue, tujuan penggunaan dana hasil dari right issue, dan apakah pelaksanaan right issue terlampau tinggi atau rendah dibandingkan dengan harga pasar. Mohon di next, Bapak. Yang kedua yaitu ada waran, di mana waran ini adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran. Waran diterbitkan sebagai sweetener dalam penawaran umum atau IPO karena waran adalah opsi bagi investor untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan. Nanti next, Bapak. Mana menurut Bapepam 9.d.1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, jumlah waran yang diterbitkan dan waran yang beredar tidak dapat melebihi dari 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dan menurut Peraturan Bursa 1-A tentang pencatatan efek bersifat ekuitas, harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan setinggi-tingginya 125% dari harga saham terakhir atau closing price pada hari diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS perusahaan tercatat. Mohon di next, Bapak. Penghitungan saham baru akibat eksekusi waran menggunakan metode yang sama dengan penghitungan HMITD. Pada saat waran dikonversi menjadi saham, maka terdapat beberapa penyesuaian seperti jumlah saham yang beredar meningkat, dividen per saham menurun, rasio price to earning menjadi meningkat, dan modul perusahaan menjadi bertambah. Hal ini secara umum juga berlaku kepada pelaksanaan right dan aksi korporasi lain yang mengubah jumlah saham yang beredar. Mohon di next, Pak. Yang ketiga yaitu stock split dan reverse stock split. Stock split di sini adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya, 1 unit saham dengan nilai nominal Rp1.000 dipecah menjadi 2 unit saham dengan nominal Rp500. Sedangkan untuk reverse stock split merupakan kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham nominal yang lebih besar dengan rasio tertentu. Misalnya, 2 unit saham dengan nominal Rp500 menjadi 1 unit saham dengan nominal Rp1.000. Di mana stock split dan reverse stock split di sini mengubah jumlah saham yang beredar. Namun, hal ini tidak mengubah tidak mengubah struktur permodalan dan juga nilai kapitalisasi pasar. Penggunaan rasio tertentu dapat membuat saham menjadi outlier atau di luar kelipatan 100. Mohon di next, Bapak. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham menurut UU PT nomor 40 tahun 2007. Dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Mohon next, Bapak. Dividen tunai. Terdapat pembayaran tunai tidak mengubah jumlah saham beredar, mengurangi total aset perusahaan, mengakibatkan perubahan struktur modal. Dividen saham tidak ada pembayaran tunai menambah jumlah saham beredar, namun tidak mengubah kapitalisasi pasar, tidak mengubah total aset perusahaan, tidak mengakibatkan perubahan struktur. Konsep dalam pembagian dividen yang pertama, declaration date atau tanggal pengumuman. Yang kedua, come dividend date atau tanggal terakhir perdagangan saham. Yang ketiga ada recording date atau tanggal penentuan pemegang saham. Yang keempat, dividend payment date atau tanggal pembayaran dividen. Yang kelima, dividend payout ratio atau rasio pembayaran dividen terhadap laba bersih. Yang keenam, dividend yield atau rasio pembayaran dividen terhadap harga saham. Atau interim dividen yang dibayar pada tengah tahun berjalan. Next, Bapak. Yang itu ada shares buyback. Shares buyback atau stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Next, Bapak. Ini ada pelaksanaan shares buyback.
Yang pertama, memberikan sinyal optimisme ke pasar. Yang kedua, sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada pemodal. Yang ketiga, untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP atau MSOP. Yang keempat, penghematan pembayaran dividen ke depan, saham yang dibeli kembali tidak mendapatkan hak dividen. Yang terakhir, digunakan sebagai pengurangan modal. Mohon next, Bapak. Ada aspek regulasi shares buyback UU PT nomor 40 tahun 2007. Itu yang A, pembelian kembali. Bapak. Next, Bapak. Back. Balik, Bapak. Lagi, Bapak. Lagi sekali. Ya. Yang A, ada pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih persona, jumlah modal yang ditempatkan, plus canang wajib yang telah disisihkan, cadangan yang wajib yang telah disisihkan. B, saham yang telah dibeli kembali hanya boleh dikuasai paling lama 3 tahun. Itu peraturan Bapepam nomor 11 B2. Yang A, wajib mendapatkan persetujuan RUPS. Yang B, pelaksanaan pembelian kembali saham. Yang C, dalam hal shares buyback dilakukan melalui bursa. Yang D, perusahaan wajib melaporkan hasil pembelian kembali saham. Saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara antara lain. Yang pertama, dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek. Yang kedua, ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Yang ketiga, melaksanakan employee atau stock option plan atau employee stock purchase plan dan atau pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas. Yang terakhir, ada emiten atau perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan pada bursa efek dilarang membeli sahamnya kembali. Bapak. Obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Obligasi tukar memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Next, Bapak. Keuntungan atas kedua bentuk obligasi penerbit. Kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa sebagai kompensasi atas hak konversi atau tukar. Tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi. Yaitu ada bagi pemegang, kupon lebih tinggi dibandingkan dividen, proteksi penurunan nilai dibanding saham, kesempatan capital gain ketika investor menukar obligasi menjadi saham. Untuk risiko di ilusi kepemilikan investor saham existing jika terjadinya konversi, atau wrong way risk jika penerbit gagal bayar harga saham ikut turun. Dampak obligasi konversi dan obligasi tukar jika pemegang obligasi melakukan konversi atau tukar. Obligasi konversi tidak terjadi perubahan total aset perbaikan struktur modal. Obligasi tukar terjadi penurunan total aset perbaikan struktur modal. Mohon next, Bapak. Selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Intan Cynthia, NIM 213 akan melanjutkan presentasi. Carbon bonds adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi. Carbon bonds memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu dalam periode tertentu. Umumnya, call price merupakan harga premium atau di atas sebagai kompensasi bagi pemegang obligasi yang menanggung risiko pelunasan dipercepat. Mohon di next, Bapak. Adapun faktor yang mendorong penerbit untuk melaksanakan obstacle antara lain, yang pertama, terjadi penurunan suku bunga di pasar, sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga lebih rendah. Yang kedua, perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbit saham, penjualan aset, atau anak perusahaan. Mohon di next, Bapak. Kombinasi bisnis, merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi. Kemudian peleburan atau
bergabungnya dua atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru, yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan pembentuknya. Mohon di next, Bapak. Akuisisi atau pengambil alihan adalah pembelian saham atau aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Divestasi atau pemisahan adalah pengalihan sebagian atau seluruh harta dan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Mohon di next, Bapak. Adapun alasan-alasan dilakukannya merger, akuisisi atau peleburan. Yang pertama, sinergi bisnis. Merger akan menghasilkan keuntungan bisnis lebih bagi kedua entitas dibandingkan tanpa merger, termasuk manfaat skala ekonomi. Kemudian yang kedua, keuangan. Perusahaan sasaran dalam kondisi yang menyebabkan perusahaan target tersebut diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, menjadikan perusahaan tersebut menjadi target atraktif. Mohon maaf, Pak. Di back, Pak. Ya. Selanjutnya, diversifikasi dilakukan untuk mengurangi resiko bisnis. Kemudian ada memasuki segmen pasar baru. Kelima, terdapat kecenderungan konsolidasi dalam satu industri. Kemudian ada kewajiban regulasi. Ketujuh, meningkatkan market share. Mohon di next, Pak. Kemudian ada jenis-jenis merger. Yang pertama ada horizontal merger. Merger perusahaan yang merupakan kompetitor bisnis langsung. Contohnya seperti peleburan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri pada 1999. Kemudian yang kedua ada vertical merger. Merupakan merger yang dilakukan untuk mengintegrasikan produk dari hulu ke hilir. Contohnya, merger PT Matahari Department Store dengan PT Medo Indonesia di tahun 2011, di mana PT Matahari Department Store merupakan link retailer sementara PT Medo Indonesia, merupakan konsultasi produk yang memegang lisensi untuk produk-produk yang dijual Matahari. Kemudian yang ketiga, market extension merger, dilakukan untuk memperluas pangsa pasar perusahaan. Contohnya, merger PT Bank NSIP dengan PT Bank OCBC Indonesia yang menjadi PT Bank OCBC NSIP pada 1 Januari 2011. OCBC melakukan merger selain untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang Single Operation Policy di Indonesia, juga untuk meningkatkan pertumbuhan, khususnya kredit mikro di Indonesia. Kemudian yang keempat, product extension merger, dilakukan untuk memperbanyak produk-produk yang dapat dijual oleh perusahaan. Contohnya seperti Broadcom merger dengan Mobilink Telecom. Pada tahun 2002, Broadcom memproduksi chip untuk wireless LAN dan Bluetooth, sementara Mobilink membuat chip desain produk untuk headset GSM dan GPRS. Kemudian yang terakhir ada konglomerasi. Merger dua perusahaan dalam industri berbeda. Contohnya akuisisi BCA oleh grup Jajarum. Mohon di next, Pak. Metode akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham. Akuisisi dengan cara membeli saham perusahaan. Akuisisi dilakukan dengan mengajukan penawaran terhadap perusahaan sasaran akuisisi. Penawaran dapat diberikan langsung kepada pemilik perusahaan. Akuisisi saham wajib dilakukan dengan tender offer. Tender offer adalah penawaran perusahaan pembeli kepada publik untuk membeli saham perusahaan sasaran akuisisi. Dengan harga minimum harga akuisisi dalam peraturan yang sama, tender offer dalam jumlah tertentu wajib dilanjutkan dengan revoting, pelepasan kembali saham perusahaan yang diakuisisi ke publik dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada akuisisi aset. Akuisisi dengan cara membeli semua aset perusahaan sasaran. Pada metode ini, dibutuhkan suara pemegang saham perusahaan sasaran sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas, seperti yang terdapat pada akuisisi saham. Mohon di next, Bapak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami buka sesi diskusi. Baik, terima kasih adik-adik kelompok 6. Saya persilahkan adik-adik dari kelompok lain untuk bertanya. Langsung di-handle ya, adik kelompok 6 ya. Mohon izin bertanya. Mohon izin bertanya. Mohon izin bertanya. Izin bertanya.
Silakan adik dari kelompok 6 menunjuk siapa yang berbicara, silakan. Baik, kepada Jessica Anggi, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jessica Anggi dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya ingin menanyakan terkait right issue. Apakah akibat yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan right issue ini baik itu bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham lama? Serta apakah right issue ini akan selalu memberikan dampak yang positif bagi perusahaan? Sekian pertanyaan dari saya. Untuk kelompok 6, apakah pertanyaannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, gimana kelompok 6? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Santika dengan 3 digit NIM terakhir 157. Jadi saya ingin bertanya, apakah faktor yang mendorong terjadinya aksi korporasi? Sekian, apakah bisa diterima? Sudah bisa nggak? Terima kasih. Mohon izin bertanya. Mohon izin bertanya. Izin bertanya. Baik, Stella, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Stella Lolita dengan NIM 134. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan reverse stock split. Pertanyaan saya, mengapa perusahaan melakukan reverse stock split? Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Bisa, Stella. Terima kasih. Ada teman-teman lain yang masih ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Surya Dinata dengan 3 digit NIM terakhir 115 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok kalian, dividen manakah yang lebih efektif untuk dibagikan? Apakah dividen tunai atau saham? Serta bisa diberikan alasannya mengapa? Terima kasih. Surya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Baik, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Igustima Dejista Wiguna dengan 3 digit NIM terakhir 136. Mohon izin bertanya, apa saja manfaat dan risiko dari merger dan akuisisi? Lalu, apakah pemegang saham dapat menolak keputusan perusahaan untuk melakukan merger? Terima kasih. Terima kasih, Gista. Bapak mohon izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Faktor pendorong aksi korporasi. Jadi, meski di tengah pandemi Corona atau COVID-19, sejumlah emiten konsumer tetap percaya diri melakukan aksi korporasi akuisisi. Menurut analis, hal ini didorong oleh sejumlah faktor mulai dari diversifikasi bisnis hingga memperkuat bisnis yang sudah ada. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih. Ya. Oke. Silakan lanjut. Baik, perkenalkan di sini saya Ratna Dita Apsari dengan 3 digit yang terakhir 209. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sela, yaitu mengapa perusahaan melaksanakan reverse stock split. Di mana di sini mengapa
perusahaan itu melakukan reverse stock split itu untuk yang pertama yaitu untuk memulihkan harga saham dan juga menarik investor. Di mana reverse stock split di sini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap saham dan perusahaan melakukan ini untuk memulihkan harga sahamnya pada tingkat optimal sehingga diharapkan para investor itu nantinya akan tertarik untuk melakukan perdagangan. Yang kedua yaitu mendapatkan posisi aman di dalam pasar modal, di mana reverse stock split ini biasanya dilaksanakan sebagai upaya penyelamatan agar harga sahamnya tidak terlalu rendah sehingga mendapatkan posisi yang cukup aman untuk di bursa efek besar. Di mana kalau misalnya harga sampai jatuh ke level yang sangat rendah itu, saham akan rentan terkena tekanan pasar. Terlebih apabila bursa efek memiliki batas minimum atau ambang persyaratan pencatatan. Apabila sudah kurang dari batas, maka saham dapat dikeluarkan dari pencatatan bursa efek tersebut atau dengan kata lain itu di delisting. Di mana kalau di Indonesia ini belum ada batas minimum saham, namun juga ada perusahaan yang melaksanakan reverse stock split ini untuk mencegah harga sahamnya itu terlalu rendah. Di mana yang ketiga yaitu untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Di mana mengurangi pemegang saham di sini nantinya perusahaan itu dapat lebih mudah dalam mengatur pemegang saham. Kan kalau misalnya pemegang sahamnya banyak itu perusahaan nanti arah tujuannya itu tuh dipengaruhi oleh pemegang saham. Jadi misalnya dengan berkurangnya jumlah pemegang saham ini nantinya bisa perusahaan itu lebih mudah untuk mengatur dan juga membuat regulasi-regulasi untuk perusahaannya tersebut. Untuk Sela, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawaban sudah dapat terima. Terima kasih. Kembali. Oke, selanjutnya. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Surya, Pak. Yuk, lanjut silakan. Pertanyaannya, dan manakah yang lebih efektif untuk dibagikan? Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, dividen manakah yang lebih efektif untuk dibagikan? Apakah dividen tunai atau saham, serta alasannya? Menurut kelompok kami, sebelum perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham, yang perlu diperhatikan di sini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya. Jika laba yang diperoleh perusahaan tinggi dan likuiditas perusahaan tinggi, serta memiliki kas yang lebih dari cukup, maka perusahaan kemungkinan besar dapat membagikan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Namun sebaliknya, jika tingkat likuiditas perusahaan rendah dan tidak memiliki ketersediaan kas yang cukup untuk menutupi kewajibannya, perusahaan maka dapat menggunakan dividen saham untuk dibagikan kepada pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dividen manakah yang lebih efektif untuk dibagikan ini bergantung pada tingkat likuiditas perusahaan dan ketersediaan kas dari perusahaan itu sendiri. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Surya? Baik, terima kasih Ari. Jawabannya sudah dapat saya terima. Terima kasih kembali. Oke, lanjut. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Jessica. Apakah akibat yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan right issue ini bagi perusahaan maupun pemegang saham lama? Serta apakah right issue ini akan selalu memberikan dampak positif bagi perusahaan? Menurut kelompok kami, bagi perusahaan yang bersangkutan right issue mungkin merupakan suatu keuntungan dan bermanfaat besar dalam ekspansi usahanya. Namun, bagi pemegang saham khususnya yang lama, kebijakan ini masih dipertanyakan kebermanfaatannya. Jika dana yang diperoleh diinvestasikan untuk proyek, terutama yang menghasilkan imbal hasil tinggi, maka ratio akan berdampak positif bagi pemegang saham karena perusahaan mampu menghasilkan laba yang akan meningkatkan
Halo, sepertinya ada kendala teknis, entah di saya atau di adik. Suaranya tidak terdengar. Tes, Pak. Oke, ya sekarang sudah terdengar. Ya, silakan. Saya ulangi ya, Pak, menjawabnya. Iya, silakan. Pertanyaan dari Jessica, apakah akibat yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan right issue ini bagi perusahaan maupun pemegang saham lama? Serta apakah right issue ini akan selalu memberikan dampak positif bagi perusahaan? Menurut kelompok kami, bagi perusahaan yang bersangkutan isu ini mungkin merupakan suatu keuntungan dan bermanfaat besar dalam ekspansi usahanya. Namun bagi pemegang saham khususnya yang lama, kebijakan ini masih dipertanyakan kebermanfaatannya. Jika dana yang diperoleh divestasikan untuk proyek, terutama yang menghasilkan imbal hasil tinggi, maka area itu akan berdampak positif bagi pemegang saham, karena perusahaan mampu menghasilkan laba yang akan meningkatkan kemakmuran investornya. Namun jika dana tersebut hanya digunakan untuk membayar utang, maka risiko ini akan terkesan negatif, karena memberikan sinyal ke pasar bahwa manajemen kesulitan untuk membayar utang. Nah, adapun keuntungan dalam menerbitkan risiko ini tidak harus meminjam ke bank, dan kalau meminjam ke bank maka membutuhkan jaminan, maka dengan menerbitkan risiko ini tidak perlu. Kemudian tidak perlu memperhitungkan suku bunga seperti pada pinjaman karena dibayar dalam bentuk dividen. Sekian jawaban dari kelompok kami. Jessica, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih jawabannya. Jawabannya sudah dapat diterima. Baik, terima kasih kembali Jessica. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gista, yaitu apa saja manfaat dan risiko dari merger dan akuisisi, dan apakah pemegang saham dapat menolak keputusan perusahaan untuk melakukan merger. Yang pertama, manfaat dan risiko merger dan akuisisi. Manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi melalui sinergi yang tercipta di antara perusahaan yang di merger atau diakuisisi. Yang kedua, memperluas portofolio jasa yang ditawarkan yang akan berakibat pada bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu memperkuat daya saing perusahaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu risiko merger dan akuisisi, yaitu yang pertama, seluruh kewajiban masing-masing perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan hasil merger atau akuisisi, termasuk kewajiban pembayaran dan penyerahan produk kepada vendor yang masih terutang. Yang kedua, beban operasional, terutama dalam jangka pendek, akan semakin meningkat sebagai akibat dari proses penggabungan usaha. Dan yang ketiga, perbedaan budaya, yaitu sistem dan prosedur yang akan diterapkan di masing-masing perusahaan selama ini akan memerlukan penyesuaian dengan waktu yang relatif lama dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah pemegang saham dapat menolak keputusan perusahaan untuk melakukan merger? Menurut kelompok kami, pemegang saham dapat saja menolak atau tidak setuju keputusan untuk melakukan merger. Karena pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan untuk merger dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari perseroan. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan. Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Tetapi perlu diingat bahwa tindakan penolakan pemegang saham ini tidak akan menghentikan proses merger atau penggabungan. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima oleh Gista? Baik, terima kasih atas jawabannya Galang. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Saya kira adik-adik dari kelompok 6 sudah mempresentasikan topik ini dengan sangat bagus, ya, mengcover semua yang diharapkan dari RPS, ya, silabus. Kemudian
menjawab pertanyaan juga dengan komprehensif. Ya, saya kira adik sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan indeks saham, ya. Kemudian aksi-aksi korporasi apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya. Ya, saya kira nanti adik tinggal di-review lagi, ya. Kemudian juga adik mereview materi-materi sebelumnya sebagai bahan untuk UTS, ya. Mungkin adik bisa masuk ke YouTube ini dari pertemuan pertama, coba di-review soal-soal apa itu kuisnya, kemudian materinya, gitu ya. Saya kira itu menjadi sarana pembelajaran yang tidak bikin stres, ya. Jadi adik sambil mengerjakan yang lain, adik bisa sambil mendengarkan, menyimak atau mereview materi-materi sebelumnya di YouTube, ya. Oke, jadi saya kira UTS ini hanya mereview apa yang sudah adik pelajari, ya. Kalau dulu namanya ulangan umum, gitu ya, mengulang hal-hal yang umum yang sudah pernah dipelajari, gitu ya. Tidak ada materi yang baru di saat ulangan umum. Begitu juga dengan UTS nanti, tidak ada yang surprise, saya yakin. Yang penting adik pegang konsepnya dengan bagus, saya kira adik akan sukses di UTS, ya. Percayalah. Oke, karena ini hari Sabtu, saya juga tidak mau mengambil banyak waktu adik, ya, waktu untuk keluarga, waktu untuk senang-senang, ya, nikmati weekend, ya. Oke, saya kira demikian. Jadi terima kasih banyak atas perhatian adik-adik. Selamat menyiapkan diri untuk ujian tengah semester. Tetap jaga kesehatan, ya. Sampai bertemu hari Senin pada waktu UTS. Sampai bertemu hari Senin. Bye. Terima Baik, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Bapak. Selamat siang, Pak. Terima Baik, kasih, selamat siang. Pak. Selamat siang. Ya, saya akhiri, ya. Oke, bye. Bye. Bye.